Siap. Oke, silakan Bang dimulai. Terima kasih. Oke, bismillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Kalau ada yang buka slide-nya subuh ya. Sebelumnya perkenalkan nama gue Kresna Bayu Adelta dari alumni. Wah, anjay, alumni ya. Udah alumni sekarang. Alumni PB Angkatan 53. Baru lulus bulan ini. Diminta sama saudara ada suara ketok-ketok ya, mohon maaf ya. Lagi perbaikan kontrakan. Kita bakal berdiskusi soal materi LKMM ini, dan ini menurut gue salah satu hal baru dan sesuai dengan judul analisa agile dalam mengatasi pandemi. Jadi harapannya ini mungkin dari teman-teman panitia Fapertanya juga udah nerapin nih apa itu agile, dan ini juga ada kaitannya dengan tema hari ini yang membawa soal partisipasi gitu ya. Gue mulai dari quotes ini. Kayaknya kalau gue ngisi dimanapun quotes ini pasti gue keluar di awal, karena the important things is not to stop questioning, curiosity has its own reason for existing. Jadi gue juga kemarin baru nonton film. Nggak sih, tiap hari gue nonton film ya. Nah, ada quotes di film itu juga yang membenarkan soal ini. Dan kemarin juga kalau nggak salah di podcastnya Deddy Corbuzier juga waktu ngobrol sama Renata, Deddy bilang sebenarnya anak gue nggak harus pinter, tapi yang penting anak gue itu punya rasa penasaran yang tinggi atau curiosity yang tinggi. Karena dengan punya curiosity yang tinggi, lu pasti punya kemampuan untuk mau belajar lebih gitu. Jadi pinter itu sebenarnya nggak perlu, yang penting itu lu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Itu kalau kata Albert Einstein. Nah, gue bakal mulai dari sebuah video dulu. Nggak apa ya? Bentar ya. Mahasiswa, dia itu beda banget loh sama siswa. Kalau waktu jadi siswa, semuanya diatur sama guru, ikut sama peraturan. Kalau mahasiswa punya agak sedikit fleksibilitas lah dalam menentukan hidupnya. Dan mahasiswa ini memang jenisnya banyak banget. Ada yang suka rapat katanya kura-kura, sukanya dagang kuda-kuda, sukanya nangkring kunang-kunang, atau pulang kupu-kupu. Tapi pada dasarnya sih bagi gue itu pilihan lah ya. Namun sayang banget sih mau menjadi mahasiswa itu nggak dimanfaatin dengan hal-hal yang positif. Bagi gue sih nggak masalah lu mau ngapain. Mau nangkring, mau rapat, mau dagang, ataupun pulang. As long as ada dampak untuk diri lu sendiri. Karena setelah jadi mahasiswa, lu akan masuk ke dunia kerja yang itu totally different lah sama dunia pas jadi mahasiswa. Jadi buat mahasiswa yang takut buat aktif, ada dua poin tadi yang tenang mau gue aja, sampaikan. asal lo yakin dan lo tahu apa yang lo kerjain. Lu udah bukan lagi siswa gitu ya sekarang ya, dan pola pikirnya juga harus beda gitu dengan siswa. Lu hari ini sekarang udah mahasiswa, dan gue yakin mahasiswa-mahasiswa terpilih yang kepilih jadi anak Ormawa tentunya, yang Ormawa itu nggak gampang teman-teman. Mungkin di sini ada yang dulunya punya latar belakang Mapres, punya latar belakang macam gitu, dan sekarang hari ini kalian disamakan dengan latar belakang sebagai anak Ormawa, dan itu nggak gampang. Buat jadi mahasiswa aja tadi masuk ke poin yang kedua yang disampaikan dalam video itu adalah mahasiswa tuh jenisnya ada beragam, ada yang kunang-kunang, ada yang kura-kura, ada yang kupu-kupu, ada yang kuda-kuda, ada yang kutit kuliah tidur gitu. Ada juga gitu. Nah, at least maksud gua lu sendiri harus memahami bahwa mahasiswa tuh jenisnya ada banyak, dan lu hari ini sebagai seorang organisatoris atau anak Ormawa ya paham kalau mahasiswa tuh jumlahnya ada banyak dan jenisnya ada beragam gitu. Nah, masuk ke inti materi, gue mau ajak teman-teman berpikir bahwa gak usah ngomongin soal partisipasi terlebih dahulu secara mendalam gitu. Ini kita hari ini ada di zaman pandemi yang mungkin ini extraordinary banget, dan baru ada di tahun kemarin yang terjadi lagi setelah 200 tahun ya. Setelah 200 tahun terjadi wabah besar, dan sekarang kita ada di dalam sini gitu. Nah, POV atau point of view soal pandemi terhadap masalah atau pandemi terhadap peluang. Nah, gue mau ajak teman-teman berpikir bahwa lu jangan menjadikan alasan pandemi ini sebagai sebuah masalah, karena ketika lu berpikir bahwa pandemi ini sebuah masalah,
lu kalah. Kalau lu ngerasa pandemi ini adalah sebuah peluang, maka lu menang. Kenapa? Ketika lu menganggap pandemi ini sebuah masalah, maka secara tidak langsung psikologis lu bakal berpikir ini bakal menurunkan dan akan terjadi sebuah pembenaran bahwa apapun yang terjadi selama pandemi ini itu adalah something yang dibenarkan. Soalnya ketika lu malas-malesan, ya udah sih sekarang juga lagi pandemi, acaranya online dan segala macam. No, it's not true. Jadi lu sekarang mengatasi sebuah pandemi ini dan menjadikan sebuah peluang, artinya ada kemungkinan kita bakal menang dan kita bakal bisa jadi pemenang. Kayak judul tadi, revolusi secara agile ya, yang mau gue aja teman-teman. Nah, yang kita tahu juga, daftar Ormawa tuh sekarang turun. Pasti turun jauh, gue yakin deh. Mungkin yang daftar 90 atau 100 yang diterima 120 gitu ya. Yang daftar lebih sedikit daripada yang diterima kuotanya gitu. Nah, ini juga berimbas pada minat program yang juga turun. Nah, perlu teman-teman ketahui sebenarnya pendaftaran Ormawa dari sebelum pandemi dan sebelum-sebelumnya ya itu emang pasti turun. Faktornya ada banyak ya. Salah satu yang gue buka adalah sistem SKS ini yang minor mayor minor yang memaksa kita itu membayar uang kuliah per hitungan semester, bukan perhitungan SKS yang diambil. Kalau dulu kenapa anak orang mau itu banyak yang daftar, karena lu mau kuliah lama-lama pun nggak ada masalah gitu. Karena kita punya stereotip bahwa ketika lu masuk Ormawa, nilai lu pasti bakal turun, masa studi lu bakal lama. Dan gue ngebuktiin bahwa nilai gue juga nggak turun-turun banget, dan masa studi gue relatif cepat gitu, 9 semester. Nggak terlalu lama dibanding teman-teman yang lain, mungkin selisih satu semester lah dibanding teman-teman yang lain. Nah, masalah ini sebenarnya udah ada, nggak usah dibilang karena pandemi masalah ini jadi ada, enggak. Cuman memang masalahnya dampaknya bisa lebih besar gitu. Pendaftar Ormawa turun, minat program juga turun. Akhirnya berdampak berkepanjangan dengan minat partisipasi orang terhadap program-program BEM yang juga ikut-ikutan turun. Nah, kenapa? Karena ada banyak faktor, teman-teman. Salah satunya tadi masalah masalah UKT tadi. Kedua adalah masalah di mana zaman tuh sekarang udah makin mikro, makin sempit ya, makin besar sehingga orang-orang itu kalau mau ikut sesuatu gak usah ikut sesuatu yang secara makro. Program-program sekarang udah banyak komunitas, udah banyak kegiatan-kegiatan volunteer dan sebagainya gitu. Ketika misalnya gue ambil contoh BEM punya platform pengabdian, udah banyak di luar sana organisasi-organisasi atau UKM yang bergerak juga di bidang pengabdian gitu, yang lebih spesifik dan lebih dalam gitu. Nah, ini jadi sebuah masalah yang terjadi di kalangan organisasi dan anak-anak Ormawa seperti kita. Tidak semua poster-poster acara BEM tuh harus warnanya merah, hitam, kepalan tangan. Anak-anak bisa nggak tertarik. Dugaan gua, anak sekarang malas nge-BEM karena bisa jadi BEM-nya nggak kompatibel. BEM-nya nggak bisa ngerti bahwa zaman udah berubah. Hari ini mungkin BEM bisa kalah sama komunitas. Karena komunitas itu nggak ribet. Kadang-kadang untuk nge-BEM mesti ribet. Kerjaannya ribet, dan acaranya ribet, dan hasilnya juga ribet. Sedangkan hari ini, kita lebih spesifik. Social group udah makin micro, udah makin mengecil. Orang bisa jadi nggak perlu belajar kepemimpinan lewat BEM. Tapi mungkin lewat acara conference leadership bla 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 yang dibikin oleh komunitas. Nah, menurut gua teman-teman BEM harus sadar perubahan itu. Teman-teman BEM harus sadar bahwa sekarang zamannya tuh udah IT based, knowledge based, content based. Ya. Teman-teman dari BEM menurut gua tidak bisa memaksakan lagi apa yang mungkin dulu dilakukan seniornya, termasuk yang gua lakukan. Jika gua jadi ketua BEM hari ini, program unggulan gua pasti bikin apps. Ya, apps yang mendata semua aktivitas mahasiswa, kosan mahasiswa, catatan perkuliahan mahasiswa, tinggalnya mahasiswa di mana. Terus mahasiswa yang jomblo itu ada notifikasinya. Mungkin itu lebih menarik dibikin oleh BEM. Dan mungkin model-model acaranya juga mesti lebih pop. Bukan berarti BEM kehilangan idealismenya ya, tapi mengkonversi model idealismenya sesuai dengan kemajuan zaman. Tidak semua poster-poster acara BEM tuh harus warnanya merah, hitam, kepalan tangan. Anak-anak bisa nggak tertarik. Mulailah dengan desain-desain yang mungkin colorful.
mengajak orang untuk hadir di konser. Hadirkan misalnya Raisa, Isyana misalnya, pasti rame. Dibandingkan ketua BEM yang nyanyi, pasti sepi. Mungkin kita sering bertanya, apa sih manfaatnya nge-BEM? Apa sih manfaatnya organisasi mahasiswa? Guys, gini, tugas kita di kuliah itu sama semua. Lu, gua, siapapun di antara kita, tugas utama kita satu, yaitu belajar, kuliah. Tapi setelah lu lulus, suka nggak cuman belajar yang lu bisa, nggak cuman belajar yang dibutuhin ketika lu apply di kantor, apply di perusahaan, atau bahkan ketika lo pengen bikin usaha, atau lo pengen kuliah ke luar negeri. Nggak cuman IPK lu. Orang perlu lihat lo sebagai manusia. Nah, di luar kelas, lo bisa belajar salah satu opsinya. Gue bilang salah satu opsinya. Maksud gue lo bisa belajar tetap di komunitas, lo tetap bisa belajar di lembaga pers, lo tetap bisa belajar di UKM. Salah satu opsinya namanya BEM. Nah, itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Di sana, lo bisa belajar tentang bikin rapat. Suka nggak suka, setelah lulus lo kan pasti akan di-assign untuk bikin rapat. Kalau lo nggak pernah punya pengalaman, di mana lagi lo mau latihan? Emang lo bikin rapat di kelas? Kan enggak, lo cuma bikin tugas, kuis, UTS, UAS, selesai, kelar, bye. Yang namanya organisasi pasti punya visi, pasti punya misi, dan pasti punya strategi kerja. Kalian pemuda adalah harapan bangsa. Gue bertanya, pemuda yang kayak apa? Nah, menurut gua, organisasi yang salah satunya BEM itu mampu menjadi tempat di mana lo merumuskan cita-cita Indonesia ke depan. Itu tadi ya, udah jelasin panjang lebar. Pada intinya gue mau ngasih poin dan menekankan sebuah poin di mana zaman udah berubah. At least kalau lu mau ngomongin soal partisipasi mahasiswa yang makin turun dengan lu ikut kegiatan, mereka ikut kegiatan kita sebagai anak Ormawa, susah banget. Ya emang zaman udah berubah. Sebenarnya faktornya cuma 2, teman-teman. Pertama, jenuh karena program itu doang. Yang kedua, kurang menarik. Karena mahasiswa itu ya melakukan sesuatu itu yang mereka suka. Ngelihat nih program ini oke, cocok menurut mereka, baru. Jadi mereka pasti bakal ikut dengan senang hati tanpa harus disuruh-suruh gitu ya. Nah, faktornya cuma 2 ini, bisa dicatat kayak gitu. Nah, goals Ormawanya gimana? Nah, ini harus diselesaikan. Apakah teman-teman itu mau mau melaksanakan sebuah program itu karena keren-kerenan doang atau karena misalnya pengen ini, pengen itu, ya harus balik lagi ke goals Ormawa. Tadi udah disinggung juga di awal adalah visi. That's why kalian harus punya visi dalam menjalankan roda Ormawa ini gitu. Sebenarnya targetnya apa yang mau dituju, apa yang mau dikejar, itu kalian juga harus clear dan make sure. Kalau misalnya sampai hari ini visi misi itu cuman digaungkan ketika pencalonan para ketua, that's a bullshit. Teman-teman mau ngomongin, wah ini gimana cara menyelesaikan permasalahan. Kalau lu di sini nggak tahu Ormawa lu mau dibawa kemana. Gak usah sebelum jauh-jauh lu harus clearkan ini permasalahan goals Ormawanya itu mau dibawa kemana. Apa yang mau dikejar target tahun ini, apa yang mau diperbaiki, apa yang mau dievaluasi, apa yang mau rekondisi sekarang kayak gitu. Harus cari tahu goals Ormawanya. Kamu membutuhkan sebuah motivasi untuk bisa segera memulai melangkah, dan itu datang bukan dari orang lain tapi dari diri kamu sendiri. Jadi percuma nih udah dikasih edukasi, lu ikut kegiatan KMM, lu ikut kegiatan apalah seminar berbayar ini itu, tapi kalau misalnya dari kalian sendiri nggak mau moving dan nggak mau bergerak ya percuma gitu. Nah, ya ini karena waktu ya, jadi gue harus bakal mempercepat sedikit. Nah, ini bisa dicatat teman-teman, perencanaan program kerja yang nggak biasa-biasa aja. Biasanya apa sih yang metode yang Bang Pres lakuin? Oke, iya, sebelumnya disclaimer, ini metode dan hal-hal yang gue ceritakan berdasarkan pengalaman ini di IPB. Karena menurut gue kalau lu belajar dari buku, hasilnya as a teori gitu. Dan ini udah gue lakuin selama gue di kampus kurang lebih 4 tahun berkecimpung di dunia Ormawa, dan ini biasa hal yang gue lakuin. Yang pertama adalah mulai dari permasalahan pribadi dan masalah kelompok. Apa sih sebenarnya yang dibutuhin sama mahasiswa itu apa? Gitu. Dari lu secara pribadi, lu walaupun anak Ormawa, lu juga mahasiswa. Mulai dari permasalahan ketika lu masuk ke dalam sebuah organisasi, lu harus punya yang namanya keresahan. Lu harus punya yang namanya intensi terhadap problem gitu. Apa yang kira-kira lu itu misalnya masuk ke DPM Faperta atau masuk ke BEM Faperta atau masuk ke himpunan di Faperta, lu pasti kan ngerasa gua tuh ada kesel banget sama ini gitu. Mulai dari masalah pribadi dan kelompok. Habis itu yang kedua, lu lakuin survei keinginan mahasiswa. Butuh gak sih sebenarnya ini? Pengen gak sih mahasiswa diadain ini? Karena
konstituen terbesar lu adalah mahasiswa umum gitu. Yang ketiga lu validasi dalam rapat tim. Nah, lu valid ini permasalahan sama keinginan, difiksin. Oh, ini ternyata solusinya gitu. Yang keempat adalah munculin solusi-solusi kreatif yang nggak biasa-biasa aja. Kalau misalnya di BEM FKH, BEM FPIK, BEM FAPET udah ngelakuin itu, ya lo jangan lakuin itu gitu. Dan menurut gua teman-teman panitia LKMM udah ngelakuin ini, salah satunya dengan bikin materi modular kayak gini. Ini keren banget lah menurut gua. Terus bikin perencanaan multi plan A sampai Z gitu yang variatif. Nah, nggak apa-apa ya, agak over dikit lah. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal dan terasa orang sekitarnya. Taruh situ aja, Pak. Iya. Oke, tadi poinnya adalah yang pertama, gue banyak belajar banget dari Pak Habibie ya, bahwa Pak Habibie itu salah satu sosok panutan gue dalam berkarya, karena beliau sampai umurnya udah 80-an ya masih tetap all out gitu, nggak peduli sama kondisi Indonesia kayak gimana, nggak peduli sama kondisi bangsa kayak gimana, pokoknya apapun yang bisa gue lakuin bakal gue lakuin. Dan itu yang hal kayak gitu yang harus udah dipupuk teman-teman dari ketika teman-teman masa di mahasiswa gitu. Nanti ketika lu berpikir bahwa lu nanti bakal jadi orang besar, ya mulai dari ketika lu mimpin organisasi dan ngelakuin ngejalanin roda organisasi di tingkat fakultas dulu kayak gitu. Mulai dari hal kecil. Nah, ini pertama, pemetaan dan analisa masalah yang harus tepat. Amati dan baca situasi secara komprehensif dari A sampai Z. Tadi yang gue bilang. Lu harus baca permasalahan sebenarnya apa sih yang menyebabkan mahasiswa itu nggak mau ikut. Mungkin dari metodenya, mungkin dari bentuk acaranya, mungkin dari publikasinya, mungkin dari informasinya. Karena banyak permasalahan dan lu nggak bisa mengeneralisir semua program kerja, itu masalahnya sama. Jadi harus ada pemetaan dan analisa masalah. Caranya gimana, Bang? Ini bisa panjang ini. Nanti bisa diskusi lebih lanjut sama gue gitu. Misalnya bisa di chat atau gimana gitu. Tapi ini at least secara umum kayak gini. Karena waktu kita terbatas juga. Nah, yang kedua adalah tujuan program harus solutif dan menjawab kebutuhan. Tadi udah gue jelasin tadi di awal ya, bahwa jangan terpaku sama stigma keren-kerenan. Program tipu ya. Kalau dirasa kurang dibutuhkan gitu. Jadi berhentilah punya mindset bahwa anak Ormawa itu ngabisin uang. Berhentilah bahwa anak Ormawa itu butuh uang sebagai pertimbangan awal lu melaksanakan program kerja supaya rame. Karena buat gua program itu ya dibutuhin atau enggak, bukan keren atau enggak. Kalau kalian hari ini masih berpikir bahwa program itu harus besar, harus keren, harus undang artis ini, harus undang ini, forget it. Karena yang kita butuhkan adalah menjawab permasalahan di mahasiswa.
Kalau menurut anak ilmu tanah HMIT keren, sementara anak-anak yang lain gak keren, ya gak usah dipedulikan. Karena kita menjawab permasalahan dan menjawab kebutuhan apa yang dibutuhkan sama mahasiswa yang kita ampu. Kayak gitu. Jadi jangan punya stigma keren-kerenan program, tapi dibutuhkan atau enggak program itu. Yang ketiga, beda, jangan sama dengan yang udah ada. Gua belajar banyak ketika di organisasi. Lu harus menjadi sosok pembeda. Ketika ada lu di dalam organisasi itu, maka ada something yang berbeda. Gitu. Ketika BEM Faperta tahun ini angka partisipasinya naik gitu. Orang-orang jadi lebih minat untuk ikut program, jadi nggak mau malas ikut acara-acara BEM, acara-acara himpunan karena misalnya periode BEM-nya ini. Nah, lu harus buat kayak gitu, harus buat something different, harus buat story supaya lu nanti bisa ngetel ke orang-orang bahwa ketika lu ada di organisasi itu, lu bikin sebuah perbedaan. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Yang keempat, ada program kerja, buat program kerja yang ada value-nya. Jadi jangan bikin program hit and run nih. Wah, nih LKMM diadakan karena setiap tahun diadakan. Itu tidak menjawab, teman-teman. LKMM diadakan untuk merubah stigma dan paradigma soal organisasi. Dan ini penting, ada value-nya. Kenapa? Itulah sebabnya kenapa LKMM selalu dipertahankan. Jadi jangan lakuin program yang diadakan karena keren atau karena bagus. Value first ya. Semakin spesifik, semakin bagus. Segmentasi mahasiswa itu beragam. Tadi yang udah gue jelaskan di awal, buatlah spesifik dan banyak. Itu jauh lebih baik. Dan ini pesan dari gue juga, jangan pernah mengukur keberhasilan program kerja dari tingkat partisipatif orang yang datang. Ya, bukan berarti programnya ikut. Misalnya yang ikut cuma 15 atau 20 orang tidak lebih baik daripada program diikuti 2.000 sampai 3.000 orang. Program kerja itu bisa dibilang baik apabila kalian bisa memaksimalkan orang yang sudah ikut program kalian dan itu sesuai dengan dampak serta visi dan misi yang kalian tentukan. Jadi berhenti mengukur program kerja, keberhasilan program kerja dari kuantitas, tapi dari kualitas. Ini adalah tools yang mungkin bisa gue jadikan PR untuk teman-teman dalaminya. Karena waktu juga terbatas. Ada yang namanya Ikigai. Lu melakukan apa yang lu suka, apa yang dunia butuhkan, apa yang bisa lu bayar, bisa di alasan lu butuh dibayar orang lain, dan lu passion di situ. Jadi ini bisa dipelajari dan cari bukunya ada banyak lah. Ikigai. Terus ini juga kalau teman-teman mau ngedalamin soal gimana cara bikin program kerja yang matang dan mantap, supaya permasalahan soal partisipasi ini bisa bisa turun gitu ya, permasalahannya dan bisa meningkat secara jumlah. Ini bisa belajar design thinking, lean canvas sama agile-nya seperti apa. Dan ini metode-metodenya kalau misalnya mau di screenshot silahkan untuk dipelajari lebih lanjut. Tapi secara umum ini yang biasa diterapkan oleh perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan engagement terhadap karyawan-karyawan dan dampaknya kepada masyarakat gitu. Ada satisfy di customer, ada welcome change, ada delivery frequently, ada work together, ada trust and support, macam-macam. Ini secara umum kalau teman-teman bisa memaksimalkan dengan ini, gue yakin lah partisipasi di tingkat ormawa teman-teman pasti bakal meningkat dan partisipasi terhadap program teman juga makin bagus. Nah, keywordnya ormawa harus mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi tentunya, dan buatlah mahasiswa nyaman dan punya rasa kepercayaan tinggi sama teman-teman. Artinya teman-teman harus bisa memaksimalkan potensi dan program kerja apa yang bakal teman-teman lakukan dan nggak boleh menurunkan standar. Artinya kalian juga harus make sure standar tahun ini harus lebih baik daripada standar. Gitu. Pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya posting hal yang manis. Segalanya menjadi mungkin di era serba digital, anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus memintal. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani, jikapun jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur, ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur. Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab, tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis segala yang mustahil.
kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Oke. The last think before you act. Jadi mikir sebelum berlaku. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah otak dan akal. Kalau kalian misalnya ngelakuin sesuatu karena pengen dan tidak berpikir, maka bisa gue simpulin bahwa kalian itu mengkhianati hakikat penciptaan manusia. Jadi think before you act. Mikir apa yang harus dilakuin, dalam berormawa juga harus berpikir, dalam melakukan kegiatan sehari-hari juga harus berpikir, karena semua setiap hal ketika lo jadi mahasiswa adalah sebuah keputusan, dan sebuah keputusan itu punya resiko yang sama besarnya dengan keputusan yang lainnya. Itu aja mungkin dari gue. Selamat berkreasi teman-teman Ormawa Faperta. Hope so nanti kita bisa bertemu di kesempatan yang lain untuk memperdalam hal-hal tadi yang nggak bisa gue sebutin di sini karena terbatas waktu. Gitu. Mohon maaf kalau misalnya ada kurangnya dari gue, dan sorry